Yang pertama adalah behaviorisme. Mungkin kita juga sudah pernah dengar ini ya, istilah behaviorisme. Di sini secara singkat saja saya sampaikan, nanti bisa dieksplorasi lebih jauh lagi karena ada beberapa literatur yang memang lengkap membahasnya. Behaviorisme di sini adalah cara pandang atau paradigma di dalam proses pembelajaran ya, khususnya yang percaya bahwa tujuan dari pembelajaran itu adalah pengendalian perilaku. Maka untuk bisa sampai ke pengendalian perilaku, maka butuh yang namanya stimulus-stimulus eksternal. Pembiasaan, ya. Misalnya, ketika Anda SD mungkin masih ingat ya, 5 kali 5, 5 kali 6, 5 kali 7, 5 kali 8. Kita hafal di luar kepala. Tetapi kita tidak tahu konsepnya, bagaimana kalau dibalik 8 kali 5, 7 kali 5. Mungkin kita akan agak kebingungan ya waktu itu. Secara konsep diminta menjelaskan. Kenapa kok 7 kali 5 itu 35, kok tidak 34 misalnya. Itu juga akan membingungkan kita, karena kita dikasih sesuatu yang sifatnya berulang-ulang, dan sifatnya adalah mempengaruhi kebiasaan kita. Setiap pagi diminta untuk mengulang itu. Tapi itu bagus ya, memang di satu sisi itu memang bagus sehingga kita bisa tertanam. Di proses selanjutnya kita baru dijelaskan, itu bagus kalau memang arahnya ke situ, karena itu adalah basic ya, itu adalah pengetahuan dasar. Tapi itu menunjukkan bahwa yang dilakukan sifatnya adalah behavioristik, artinya kita harus sebagai siswa ya harus patuh dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Kalau tidak seperti ini salah, kalau mau bisa ini ulangi terus. Nah itu namanya adalah behaviorisme, sehingga nanti dia terbiasa. Jadi di sini bukan maksudnya adalah behaviorisme itu jelek, bukan, atau terus paradigma yang lain lebih bagus, tidak. Sekali lagi sesuai dengan konteksnya. Karena kadang ketika mengajar itu ya kita kadang pakai behaviorisme, kadang kita pakai konstruktivisme, kadang kita pakai konektivisme, bercampur gitu ya, sesuai dengan art seni kita mengajar. Jadi triggernya adalah diberi stimulus ya, diberi reward and punishment misalnya. Kalau tidak bisa nanti tulis 10 kali ya, kita akan jadi hafal. Ya ada bagusnya juga, misalnya kita tidak paham konsep, kemudian karena kita tidak bisa disuruh mengulang jawabannya sampai 10 kali sampai kita hafal. Motivasinya adalah jangan sampai kita hafal toh ya, kita juga bisa setelah hafal ya kita explore lebih dalam lagi. Kita sebagai pengajar juga menuntun dia. Jadi gini loh maksudnya, ketika sudah paham kan maksudnya seperti apa, jadi jelaskan. Kalau 7 kali 5 itu 35, kenapa kok tidak 34 itu maksudnya gini lah. Ketika kita sudah hafal 7 kali 5 itu 35, baru dijelaskan asal muasalnya. Artinya ada tindak lanjutnya. Ya, behaviorisme ini lebih cocok kalau dipakai untuk menanamkan nilai-nilai yang sifatnya afektif. Misalnya kedisiplinan, kejujuran, atau keterampilan kasar yang butuh ketelitian, itu memang harus didiktat ya, dibiasakan. Kalau salah harus dikasih punishment supaya nanti tidak diulangi kesalahannya, tergantung kepentingannya masing-masing. Jadi sekali lagi, tujuannya adalah pengendalian perilaku yang semula mungkin duduknya tidak tegak jadi tegak gara-gara tiap hari setiap pagi sampai siang disuruh duduk tegak gini, lama-lama dia kebiasaannya ya duduk tegak. Jadi pengendalian perilaku semacam itu. Yang awalnya tidak tahu 7 kali 5 itu berapa, karena tiap hari diulang-ulang terus, dia jadi tahu ya. Ingatlah, minimal dia jadi ingat bahwa 7 kali 5 itu adalah 35. Triggernya diberi stimulus eksternal. Stimulusnya bisa macam-macam, bisa ditampilkan informasi, bisa disampaikan oleh dari ucapan gurunya, bisa diberi contoh di depan, bisa dikasih reward, bisa dikasih punishment. Intinya sampai dia perilakunya berubah dari A ke yang kita inginkan. Oke, selanjutnya adalah kognitivisme. Jadi di sini adalah
paradigma pendidikan dalam konteks ini adalah paradigma pembelajaran yang punya sudut pandang bahwa orang belajar itu ditekankan pada pemrosesan informasi di otak. Jadi kalau dia bisa memproses informasi-informasi yang dia simpan, yang dia ingat selama ini, maka dia dinamakan dia sudah berhasil belajar. Dia bisa solve problem, dia bisa menyelesaikan soal matematika yang belum pernah diberikan oleh gurunya sebelumnya. Maka triggernya di sini adalah penalarannya. Dia dikasih dilatih nalarnya, dikasih soal-soal logika, dikasih soal-soal penalaran. Jika X maka Y. Ya, jika X maka Y, atau negasi P maka negasi Q misalnya. Penalaran semacam itu. Itulah dinamakan dengan kognitivisme. Jadi lebih fokus ke proses berpikir di otak. Jadi sangat berbeda sekali dengan behavioris tadi ya. Jadi kita di penalaran ini peluang kita untuk bertanya-tanya itu sangat tinggi sekali karena memang diarahkan ke sana. Misalnya 7 kali 5 itu 35. Mengapa 7 kali 5 35? Kenapa kok tidak 34 atau 33? Kalau 7 kali 5 35, apakah 5 kali 7 juga 35? Nah itu di situ akan bertanya terus, ya. Akan bertanya terus sampai ketemu jawabannya. Jadi semakin ingin tahu siswanya, maka peluang dia untuk pengetahuannya explore itu juga semakin tinggi. Cuman sayangnya adalah tidak semua siswa semacam itu. Tergantung dari antusiasme dari masing-masing siswanya. Maka dari itu tadi konteksnya adalah pembelajaran. Maka guru, pengajar itu gimana caranya supaya dia mau bernalar. Triggernya semacam itu. Jadi nanti banyak sekali ya metode-metode pembelajaran yang arahnya ke sana.